Pemirsa sekalian, selamat berjumpa lagi di channel ini. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada tanggal 2 September 2023 kemarin, teman-teman dari kelompok mahasiswa peduli Fakultas Kedokteran Universitas Udayana menggelar talkshow yang bertajuk Kebijakan dan Strategi 000 dalam Penanggulangan AIDS di Indonesia. Ada 3 pembicara dalam diskusi ini. Yang pertama adalah Profesor Tuti Parwati yang menyampaikan tentang inovasi terapi ARV. Kemudian saya sendiri yang menyampaikan tentang layanan holistik untuk orang dengan HIV/AIDS, dan Ibu Yurike Fernandes yang mempresentasikan tentang strategi peningkatan kualitas hidup orang dengan HIV/AIDS. Tentu saja dalam diskusi ini amat menarik karena Profesor Tuti memberikan kuliahnya tentang materi ARV yang perlu diketahui oleh para mahasiswa dan masyarakat luas. Di antaranya adalah pembahasan tentang kombinasi treatment obat ART untuk peningkatan kualitas hidup orang dengan HIV/AIDS. Seperti apa diskusi tentang kombinasi treatment ARV ini? Mari kita ikuti. Izin bertanya terkait dengan golongan obat yang dapat mencegah HIV, yaitu NRTI, Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitor, yang fungsinya mencegah enzim reverse transkriptase virus menyalin RNA menjadi DNA, sehingga jika tidak adanya DNA, HIV/AIDS tidak dapat memperbanyak diri. Namun, di beberapa kasus masih terdapat kejadian relapse meskipun sudah teratur di konsumsi penderita. Pertanyaannya, apakah ada kombinasi golongan lain yang harus disertakan, atau memang ada beberapa larangan obat-obatan tertentu agar tidak terjadi interaksi obat yang mempengaruhi penurunan fungsi golongan NRTI tersebut? Silakan, Bu. Jadi itu benar tadi ya. Jadi biasanya kita tidak memberikan satu golongan atau satu kelas obat aja pada pasien, karena dia bekerja aja kan pada satu enzim aja, RTase inhibitor ya, reverse transcriptase inhibitor. Itu baru satu step kelas obat. Kita harus mengkombinasikannya dengan kelas yang lain, mungkin pakai protease inhibitor atau dengan NNRTI ya, non nucleoside reverse transcriptase. Jadi paling tidak ada 3 kombinasi kelas obat yang harus kita berikan kepada pasien itu ya. Dan seringkali 3 kombinasi obat itu sudah ada dalam satu pil. Katakanlah obat yang namanya Telura atau FDC dari TLE, orang mengatakan TL itu tenofovir, lamivudin, dan efavirenz ya. Tenofovirnya dari NRTI ya, kemudian lamivudinnya NRTI masih, jadi 2 jenis NRTI, kemudian efavirennya NNRTI ya. Itu kalau yang dia simple. Mungkin ada indikasi lain yang menyebabkan dia tidak bisa memakai obat ini, kita berikan protease inhibitor ya, biasanya sebagai second line. Jadi kalau dia sudah resisten dengan obat itu, lalu kombinasinya kita ubah ya. Dan yang baru datang sekarang INSTI, itu anti integrase inhibitor ya. Itu obatnya namanya dolutegravir dan kawan-kawannya, ada beberapa macam, 3 lagi. Tetapi di Indonesia kita baru punya 1 jenis ya, dolutegravir. Itu sebagai juga pilihan untuk kombinasi kalau dia sudah puluhan tahun pakai NRTI dan NNRTI, lalu 2 NRTI dan 1 NNRTI, itu viral neviral katakanlah gitu ya, viral efavirenz gitu. Kita sudah ganti sekarang dengan pakai dolutegravir atau pakai INSTI ini ya. Itu di Indonesia ya. Di luar negeri sudah mulai lagi. Orang kadang-kadang di Indonesia masih sederhana, kita 2-3 macam obat aja, 3 kelas obat, 2 kelas dengan 3 macam obat. Tapi di luar negeri sana orang sudah pakai 4 jenis obat ya, mungkin menjadi 2 atau menjadi 1, ada yang menjadi 1 juga.
Nah, untuk yang highly treated experience, jadi pasien yang sudah memakai obat segala macam itu sekarang masih ada juga berita bagusnya bahwa ada yang namanya capsid inhibitor. Nanti coba Anda baca life cycle daripada virus HIV itu yang tadi salah satu slide-nya ya saya berikan. Di setiap tahap daripada perkembangan siklus hidup virus HIV itu ada enzimnya yang diperlukan. Nah, enzim itu diblok kerjanya oleh obat ARV kelompok atau golongan kelas tertentu ya. Jadi kita memberikan di berbagai tempat, tidak di satu tempat saja, tidak di satu site of action saja, tapi di paling tidak di 3 site of action kalau bisa ya. Site of action yang terakhir itu adalah yang tadi itu capsid inhibitor. Jadi pembentukan kapsul daripada inti virusnya itu dihambat ya, seperti itu modelnya, sehingga virusnya di stadium manapun kita misalnya dalam satu orang tidak satu generasi virusnya, dalam satu orang yang terinfeksi berbagai generasinya ada, sehingga harus berbagai obat. Jadi ARV yang site of action di 2 atau 3 tempat itu paling bagus untuk mencegah terjadinya resistensi virus ya. Tapi juga obat itu harus diminum secara disiplin ya. Farmasi berusaha membuat obat-obat itu sesimpel mungkin ya, seperti yang namanya FDC, fixed dose combination, kombinasi tetap dosis ya, dalam satu kapsul atau dalam satu tablet. Ada 3 macam, misalnya yang TLA itu 300 mg tenofovir, kemudian 300 mg lamivudin, dan kalau yang TLD dolutennya 50 mg. Jadi sudah fix itu ya. Untuk dewasa lebih mudah ya. Untuk anak-anak memang dia harus buat puyer dan sebagainya, agak berbeda sedikit. Tapi yang banyak kita hadapi kan terutama pada orang dewasa. Saya kira itu.